warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang. Di sini kita hanya berbincang santai mengenai apa yang sedang kamu rasakan hari ini. Dan semua yang kamu ceritakan akan dijaga kerahasiaannya. Jadi kamu bisa cerita dengan nyaman. Ya, Kak. Jadi di sini saya menyampaikan tujuan kita hari ini supaya kita sama-sama memahami apa yang sedang terjadi dan mencari solusi agar keadaan belajarmu bisa lebih baik. Ya, Kak. Jadi belakangan ini guru-guru melihat kamu jadi lebih sering diam dan kurang semangat saat belajar. Nah, menurut kamu sendiri apa yang sedang terjadi? Saya lagi malas belajar. Boleh kamu cerita sejak kapan rasa malas itu muncul? Mungkin beberapa bulan terakhir. Jadi apa ada sesuatu yang berubah selama itu? Saya lebih sering kumpul sama teman-teman saya. Jadi Jadi jarang belajar. kalau sudah berkumpul dengan teman, biasanya kegiatan apa yang paling sering dilakukan? Nongkrong, cerita, kadang lupa waktu. Jadi waktu belajarnya jadi berkurang ya? Ya, Kak. Semisal ada tugas sekolah, biasanya apa yang sering kamu pikirkan? Kadang saya pikir nanti saja dikerja. Nah, jadi kalau ditunda itu, apa yang biasa terjadi? Menumpuk, jadi akhirnya tidak dikerjakan. Berarti pikiran ada itu yang nanti saja justru membuat tugas semakin berat. Nah, selain itu, apa pernah merasa seperti kayak percuma belajar atau nilai itu turun tidak apa-apa bagian? Ya, pernah. Sekarang menurut kamu, kalau kebiasaan itu terjadi, dampaknya bagaimana? Mungkin nilai saya menurun. Baik, sekarang kita coba ubah cara berpikirnya ya. Misalnya, tadi kamu berpikir nanti saja. Kalau diubah menjadi pikiran yang lebih positif, kira-kira bagaimana? Mungkin lebih baik dikerjakan sekarang. Bagus sekali. Nah, kenapa lebih baik dikerjakan sekarang? Supaya tidak menumpuk. Nah, itu pikiran yang lebih membantu. Jadi bukan langsung harus sempurna, tetapi bagaimana kita memulai dulu sedikit demi sedikit. Iya, Kak. Jadi kira-kira langkah kecil apa yang bisa kamu mulai untuk minggu ini? Mungkin kurang nongkrong dan mulai belajar. Itu langkah yang bagus. Nah, kalau misalkan kita buat sederhana, misalnya belajar 30 menit setiap malam, apakah adik sanggup untuk melakukannya? Bisa. Jadi selain itu, bagaimana kalau setiap tugas langsung dicicil sedikit supaya tugas tersebut tidak menumpuk? Ya, Kak, nanti saya coba. Baik, nanti kamu juga bisa mencatat tugas yang sudah selesai supaya kamu tahu perkembanganmu sampai di mana. Untuk itu, pada sesi konseling hari ini, pastinya saya senang karena kamu mau terbuka dan mulai menyadari apa yang perlu kamu perbaiki. Nah, perubahan memang tidak langsung besar, tetapi bagaimana langkah kecil yang dilakukan terus-menerus bisa membawa hasil yang lebih baik untuk kedepannya. Ya. Jadi yang penting sekarang itu bukan menjadi sempurna, tetapi bagaimana kita bisa memulai belajar lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya. Jadi hari ini kita sudah memahami bahwa penurunan motivasi belajar dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan dan biasa juga karena kita mulai menunda tugas. Nah, kita juga sudah membuat langkah sederhana seperti mengurangi nongkrong berlebihan, belajar 30 menit setiap malam, dan mencicil tugas yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran. Ya, Kak. Baik, untuk itu, untuk pertemuan berikutnya kita akan melihat perkembanganmu, bagaimana perkembanganmu itu sudah sampai mana. Nah, semoga perlahan kamu bisa kembali semangat untuk belajar. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama, tetap semangat.
karena kamu sebenarnya punya kemampuan yang baik. Assalamualaikum Ya, Kak. warahmatullahi wabarakatuh.